سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fasadatal kiram waralim, sesepuh bini sepuh jamaah, saya berharap sangat mudah-mudahan panjenengan semuanya panjang umure tambah hasanah dan barokah, matine pun suatu saat husnul khotimah. Tidak panjang kala melanjutkan episode yang lalu, ke-15 dan 16. Akidah sesat itu apa? Meyakini bahwa dunianya orang yang hina di sisi Allah, di nyusewu, ambruk, bangkrut, barat urusan dunianya. Inilah akidah Umayyah. Akan tetapi ini akidah yang sesat, dengan bukti Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, kalla. Mohon izin saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini 4 ayat karakter sifat Umayyah yang menjadi sebab musabab kenapa ia salah akidah. Menilai mulianya manusia di mata Tuhan, ia sukses dunianya. Hinanya seseorang di mata Tuhan, bangkrut, hancur urusan dunianya. Sekali-kali tidak benar itu akidah, kata Allah. Sekali-kali jangan, wahai umat Rasul, jangan ikuti akidahnya Umayyah. 4 sebabnya itu apa? Dan mohon maaf, mudah-mudahan 4 hal ini tidak ada dalam hati kita semuanya. Bala tukrimunal yatim. Umayyah itu tipe orang yang gak seneng babar belas anak yatim. Orang kalau gak muliain anak yatim terancam, warning. Punya akidah seperti Umayyah, bahkan ancur-ancuran. Fayawma idil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ayat 25-26, ujung-ujung daripada surah Al-Fajr. Azab yang akan dialami Umayyah berbeda jauh daripada kafir-kafir yang lain. Sangat amat mengerikan. Sebab musababnya tidak suka kepada anak yatim. Kebalikannya, saya dukung jenengan, saya motivasi jenengan muliain anak yatim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman yang artinya saja, barang siapa yang bisa mendiamkan, bahasa Inggrisnya ngeneng-ngeneng, tangis anak yatim, dan membahagiakan, bikin tawa sedih anak yatim, halal ridwani, halal hak baginya mendapatkan ridhoku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang kedua, karakter Umayyah dan mudah-mudahan tidak ada pada kita. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pelit dan ngajak orang pelit. Enggak iuran untuk sosial, enggak iuran untuk masjid, musola, pesantren, ngajak-ngajak, ngerim-ngerim orang sedekah. Zaman kita model seperti itu ada enggak, Ustaz? Oh, banyak. Hati-hati, tobatan nasuha. Warning, punya akidah yang sesat seperti Umayyah.
Yang ketiga tidak kalah penting, wa ta'kuluna turata aklan lamma. Suka makan warisan aklan cara makan lama campur aduk. Tafsir 5. Pertama, Umayyah itu seneng ngoyok, ngerampok, ngerampas warisan haknya anak yatim. Nggak boleh anak yatim dapat warisan, versi Umayyah. Kedua, seorang perempuan cilik maupun istri udah dewasa nggak boleh nerima warisan, dioyok, dirampok Umayyah bin Khalaf. Nggak kaget, baru 3 hari yang lalu saya dapat kiriman video lagi. Orang Bekasi Timur, 2 istri yang berbeda, ditinggal mati suaminya belum genep 40 hari, diusir. Siapa? Mertuanya. Diusir siapa? Ipar-iparnya. Merasa ipar-ipar punya hak warisan saudara kandungnya. Naudzubillah min, dari hati-hati. Bukan haknya. Yang ketiga, nyampur aduk maksudnya piye ta? Tafsir mengatakan halal haram murah peduli, haram halal campur aduk. Sudah baik-baik punya gaji halal masih ngelirik yang haram, hati-hati. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Yang keempat tafsirnya adalah nggak keringetan. Bahasa tafsirnya saya terjemahkan apa adanya. Nggak keringetan, nggak capek dapat warisan. Dan warisan itu yang rekoso wong tua. Digunakan hak warisan itu poya-poya maksiat kepada Allah. Ini maksud watak bulu naturota aklal lama, hati-hati. Bisa menjadi sebab musabab hancur koyok Umayyah bin Khalaf di neraka. Yang kelima, tahu harta warisan dapat itu haram. Si mayat selama hidup nggak pernah kerja yang halal. Tahu itu barang haram, tetap dimakan, diemplok, ditelen. Ini termasuk watak kuluna turasa aklan lama. Saya ini baiknya gimana? Kalau memang khawatir maldorot yang lebih besar, terima itu warisan, walaupun haram. Jangan dimakan. Jangan buat masjid, musola, pesantren, jangan. Untuk sosial, lampu, jembatan, jalan, dan seterusnya. Jika khawatir maldorot yang lebih besar. Kemudian karakter yang keempat Umayyah yang mengantarkan akidah sesat menyesatkan ampe fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, adabnya paling mengerikan dibanding kafir-kafir yang lain. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, over gila urusan dunia. 4 perkara ini di warning Gusti Allah. Ojo sampai wahai umat Nabi kalian punya 4 perkara iki. Kala, sekali-kali jangan. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Penawar obat agar kita nggak punya sifat jelek 4 perkara iki lho, yaitu idza dukkatil ardu dakka dakka. Allah mengingatkan waktu. Kalau Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir, idza itu tidak hanya menunjukkan waktu, tapi kepastian pasti titik terjadi. Maksudnya apa sih? Sering-sering eleng hari yang pasti terjadi. Apa itu? Padang mahsyar. Tanah dunia dirubah, dipecah, dakan-dakan sampai rata-rata. Ratanya kayak apa? Hadis muttafaqun alaih. Rasul nangis. Beliau bersabda seperti ini. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursati naqiyyin laisa fihi alamun, riwayat yang lain ma'lamun li ahadin, rawahu muttafaqun alaih. Pasti menungso bangkit dari kematian kumpul di padang mahsyar. Kumpul di mana? Ala ardin, di sebuah hamparan tanah yang warnanya pasti bayda, putih. Warna padang mahsyar tanah warnanya apa? Putih, mesti putih. Islam itu lengkap informasi, putih. Afro sedikit merona merah. Kakursoti naqiyin, seperti lembaran kain yang dilebarkan, yang benar-benar bersih. Itulah maksudnya dakan dapka, nggak ada yang cekung, nggak ada lagi yang menonjol. Ditegaskan oleh Nabi, laisa fihi alam.
Nggak ada lagi tanda keberadaan seseorang zaman itu. Ini omai wong iku, lahane wong iku, apartemene wong iku, bangunane wong iku, blas ilang kabeh, berubah pada mahsyar. Sedikit saya tambahi hadis Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan bisa menampar kita semuanya. Dalam hadis seperti ini, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia itu dikumpulkan di pada mahsyar dalam keadaan piye sih? Kalau Al-Quran mengatakan al-labithu illa sa'atan min nahar, lihat pemandangan pahit pada mahsyar, walaupun hidup ning donya 1000 tahun dengan kenikmatan keindahan, pasti akan terasa illa sa'atan min nahar. Kita baru hidup ning donya sesaat saja, 2 menit 3 menit, ketutup pahit pada mahsyar. Itu bahasa Al-Quran. Surah Al-Aqaf ada, surat yang lain ada. Aghma'i makanu, sak ngorong-ngorongi keadaan. Tahu ngorong Bapak Ibu? Haus keadaan. Wa ajwa'i makanu qattu, sak lapar keadaan. Wa a'wari makanu qattu, sak udo-udone, sak telanjang-telanjangi keadaan. Wa ansabi makanu. Mungkin semua pada umumnya ngalami seperti ini. Percaya nggak percaya, inilah data ilmiahnya. Tapi ada kabar rojak, kabar solusi, kabar gembira dari hadis tersebut di ujungnya. Tobat, selamat, beruntung, man at'ama man istata'a. Orang ning donya suka ngasih makanan kepada yang butuh makanan. Wa asqa wa tuba liman asqa man istasqa. Beruntung orang di ning donya suka ngasih minuman kepada yang butuh minuman. Wa tuba liman aqsa man istaksa. Beruntung orang yang suka ngasih baju kelambi pada orang yang butuh kelambi. Wa tuba liman nasara man nasab. Beruntung orang yang suka nolong orang yang lagi kesusahan. Mungkin awal-awal keadaan pada masa pahit, gak lama uculuk-uculuk malaikat bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pakaian, kenikmatan, kendaraan, dan itu banyak disinggung Rasul dalam hadis At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Mudah-mudahan sedikit tapi manfaat. Di episode yang akan datang kita akan sampaikan bagaimana wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagaimana waji'a yauma idzin bi jahannam. Jahannam seperti apa, kekuatannya seperti apa, ketakutan malaikat dan lain sebagaimana, insyaallah di episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.